Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadza ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila rizatatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali Sultan al-Awliya Syekh al-Qadir al-Jilani qadasa sirrah wa khususan muallif hadzal kitab wa muassis hadzal musalla majma'ul muslimin syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji matan Riwayah wa Taqrib halaman 53. 5 baris dari bawah. Melanjutkan pasal tentang jenazah. Pada pertemuan yang dulu membahas tentang mengkafani jenazah, bahwa yang dianjurkan kafan memakai aswabin bidin, yaitu memakai kain putih, tapi itu tidak harus. Seandainya yang demen batik dikafanin pakai batik boleh. Yang demen grup Persija pakai bendera Persija umpama boleh. Kalau yang Madura pakai apa yang lorek-lorek? Sakera. boleh. Cuma enggak umum aja. Nanti khawatirnya yang pada takziah malah pada ngomongin, kok kafannya gitu ya? Tapi boleh. Cuma umumnya putih. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, 5 baris dari bawah 1, 2, 3, 4. Yang paling ujung, wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Ya, ketemu? Wa yukabbiru, ini bahasan selanjutnya tentang sholat jenazah. Ini kadang unik. Kalau laki-laki sih, yang perempuan ketika haji, ketika umroh, sholat jenazah itu hampir 5 waktu. Asal sholat fardu selesai, assalamualaikum, nggak lama kemudian ada pengumuman, karena pengumumannya bahasa Arab. Kalau seandainya di Indonesia kan, ayo bareng-bareng sholat jenazah bil ghaib. Kalau di Indonesia kan gitu, langsung pada sholat. Tapi begitu pulang ke Indonesia, ada tetangganya meninggal, ada keluarganya meninggal, yang nyolatin cuma laki-laki. Yang perempuan udah ngantri di angkot, ngantri di mobil. Ya itu budaya kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ya memang begitu aja. Tapi kalau di daerah saya memang perempuan nganter jenazah itu nggak ada. Kalau di Madura ada nggak?
nggak ada ya. Yang di lain daerah, asal lain daerah, bukan asuransi dia. Kalau di Bawean berarti nggak ada ya. Kalau di Sunda perempuan ikut nganter jenazah ada. Perempuan ikut mengantar jenazah itu udah bolak-balik saya sampaikan. Haram sih tidak, cuma hukumnya makruh. Makruh itu dilaksanakan gak berdosa, tapi kalau enggak lebih baik. Tapi sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Laki dan perempuan hukumnya sama. Maka seandainya ya kita ngarepnya pada sehat panjang umur ya. Seandainya ada keluarga, ada tetangga yang dipanggil oleh Allah, begitu ada pengumuman untuk pelaksanaan sholat jenazah, maka usahakan ikut, kecuali kalau memang lagi berhalangan ya. Hukumnya laki perempuan sholat jenazah itu sama saja. Tapi udah bisa cara sholat jenazah. Oh masa. Lah kalau yang udah pernah haji umroh mah 5 waktu full kok ya. Nah, iya. Lah kalau haji 40 hari, kalau umroh cuma 8 hari lah paling ya. Lah kalau dia 5 waktu sholat berarti kan 5 waktu kali 8, 5 kali 8 udah banyak lah ya. Nah kalau di sini kan sholat jenazah kan kalau nunggu ada yang meninggal. Kalau udah sholat 5 waktu full, asal selesai sholat fardu kan nggak pakai wiridan kayak di sini, langsung diumumin, ayo sholat jenazah. Sholat jenazah itu wayukabbiru, membaca takbir sama kayak takbir biasa, Allahu Akbar. Alaihi, untuk jenazah arba'a takbiratin, dengan 4 kali takbir. Berarti sholat jenazah itu 4 kali takbir. Dilaksanakan dengan berdiri bagi yang mampu, karena ini termasuk sholat fardu. Kalau sholat fardu, kalau memang tidak terpaksa, maka diusahakan dengan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun masih pada seger buger begini nih, sholat sunnah sambil duduk boleh. Cuman kok kayaknya nggak mensyukuri kesehatan ya. Sehat seger buger kok sholat sunnah sambil duduk. Apalagi terawih gitu ya umpama. Diumumin jamaah semua Bapak Ibu, karena ini sholat sunnah maka pelaksanaannya dilaksanakan dengan duduk. Boleh. Cuma ya tadi bolak-balik gak umum. Kalau gak umum maka jadi omongan. Dilaksanakan dengan berdiri, dengan berjamaah boleh, dengan sendiri-sendiri boleh. Sholat jenazah sendirian boleh. Cuman saya pribadi juga belum pernah sholat jenazah sendirian. Tapi kalau sholat Idul Fitri saya udah pernah sendirian. Ibu udah pernah belum? Belum. Kalau saya udah pernah sholat Idul Fitri sendirian tahun 2005. Itu ya gara-gara habis naik motor jatuh nggak bisa jalan. Mau jalan ke masjid males ya wes lah sholat di rumah sendirian sambil duduk. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang pertama berdiri, setelah berdiri niat. Bacaan niat kalau pakai Arab bisa, silahkan pakai Arab. Kalau nggak bisa pakai bahasa kita. Saya niat sholat jenazah 4 takbir fardu kifayah makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab, musalli ala hadzal mayyiti. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, hadhil mayyit.
kalau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya lanang ora wadon ora alias Laura, lanang ora wadon ora. Kayaknya kayaknya laki kok sehari-hari dipanggilnya dipanggilnya Mbah, ini laki apa perempuan? Ya wis dikembalikan ke asalnya. Kayak artis siapa dulu ya? Nah, itu waktu meninggal kan jadi problem ya. Konon katanya orangnya wasiat pengen seperti aslinya, tapi wong nyatanya sehari-hari perempuan. Makanya orang nyalai kodrat wis nyusahin. Wis kodratnya laki ya ben laki, kodratnya perempuan ya perempuan. Nyusahin lah orang nyalai kodrat itu. Kalau jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyit. Selanjutnya arba'a takbiratin fardhu kifayatan mahmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan hadhil mayyitan. Diterjemahkan pakai bahasa kita, boleh saya niat sholat jenazah 4 takbir fardhu kifayah makmum, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Atau kalau kepepetnya nggak bisa sama sekali, atau mungkin kita ikut sholat jenazah cuman nggak tahu yang meninggal ini laki apa perempuan. Lah iya, kalau di sana kan kita juga nggak tahu lah ya, yang disolat ini laki perempuan 1 atau 2 ya nggak tahu. Niatnya ya pakai bahasa kita aja. Saya niat sholat seperti niatnya imam. Gampang ya. Saya niat sholat seperti niatnya imam. Langsung Allah. Sah. Sholatnya aslinya gampang. Yang susah itu kan dibikin sendiri. Ngapal mau usolli. La usolli ala wahadi. Lah nanti keburu sholat jenazahnya kelar langsung usolli mulu. Yes, gampang. Saya niat sholat seperti niatnya imam. Makmum karena Allah Ta'ala. Allah sedekap. Setelah sedekap, ini kan takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah itu selesai Fatihah, imamnya takbir lagi Allahu Akbar. Perlu baca iftitah enggak? Enggak saking rajinnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, enggak perlu. Wis pokoknya Allahu Akbar langsung Fatihah. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Yang kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau yang pengen komplit seperti sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala, yang seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu kalau pengen komplit. Kalau pengen yang ringkes ya wes Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Baca doa untuk almarhum. Yang singkat Allahumma gfir lahu. Dah itu tok. Itu kalau laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Cuman itu dok, yo, yang singkat. Lah kalau mau dilanjutin, monggo, di kitab itu malah tulisannya panjang banget. Ini yang umpama kita yang baru pertama kali ngikut sholat jenazah, kok doanya nggak begitu hafal, di takbir yang ketiga cukup Allahumma gfir lahu. Cukup di situ boleh. Ya kalau mau ditambahin Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Atau ditambahin lagi di buku-buku Yasin wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, kepanjangan. Lah kalau yang udah terbiasa mau enggak apa-apa. Tapi kalau yang
baru belajar wis disingkat Allahumma ghfir lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Laki-laki kalau Laura masa Allahumma ghfir lahuha gitu. Ya dikembalikan ke awal tadi lah ya. Itu bagi yang pemula, yang kalau ngapalin susah, karena sholat ini kan belum tentu sebulan sekali, ya belum tentu 2 bulan sekali, ya belum tentu. Kalau musim Covid kemarin sih iya ya, sehari bisa 3 kali 4 kali. Saya ngerasain pernah sholat jenazah sehari pernah saya hitung 7 kali waktu musim Covid kemarin. Di sini 2 kali, terus di Cipucang sono 2 kali, terus di mana lagi, pokoknya asal ada kabar temen, keluarganya temen meninggal, jam nyolatinya jam berapa, jam sekian, terus pokoknya ikut nyolatinya doang. Nyolatinya tadi cuman ini 4 kali aja. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Seandainya dilengkapi sampai innaka hamidum majid. Yang ketiga membaca doa untuk jenazah, minimal Allahumma ghfir lahu untuk laki-laki, Allahumma ghfir laha untuk perempuan. Takbir ketiga. Takbir keempat doa lagi. Tapi kalau nggak bisa langsung salam boleh. Takbir yang keempat Allahu Akbar, kan ada doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang hafal. Kalau nggak hafal wis Allahu Akbar meneng wae. Imamnya salam ikut salam. Gampang ya? Gampang. Kenapa selama ini nggak ikut ya? Saya ulang. Pertama niat. Kalau niatnya nggak bisa pakai bahasa yang tadi. Saya niat sholat seperti niatnya imam. Pokoknya ini saya ajarin cara yang termudah. Cara tersulit saya juga bisa. Lah kan rencana perempuan mah makmum kan. Lah kan yang jadi imam lain. Ini kan ibu-ibu kan calonnya makmum aja. Apa ada rencana mau jadi imam sholat jenazah? Kalau makmumnya perempuan semua boleh. Tapi ya saya seumur-umur belum pernah ketemu. Ada. Ya mungkin gak ada orang, gimana lagi. Ini saya sampaikan yang termudah. Yang tersulit itu yang ada di kitab itu loh. Itu doanya panjang dan lama. Sampai halaman baliknya itu masih doa kok. Tadi saya ulang, yang pertama berdiri. Habis berdiri niat. Niatnya saya niat sholat seperti sholatnya imam. Makmuman Allahu Akbar. Beres. Setelah itu takbir, tadi kan udah takbir pertama, baca surat Fatihah sampai waladhdallin. Iftitah enggak perlu. Kemudian takbir yang kedua baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pengen lengkap, kalau ini mah apal lah ya, dibaca sehari-hari kalau sholat loh. Kalau pengen lengkap sampai innaka hamidum majid. Kemudian yang ketiga doa untuk jenazah Allahumma ghfir lahu. Satu laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau kebetulan yang meninggal 2, umpama suami istri, moga-moga gak terjadi. Hujan-hujan keluar jalan Kebon Baru cium sama kontainer. Umpama lah, kemudian disolatin bareng. Kalau jenazahnya 2, doanya Allahumma ghfir lahumma. Allahumma ghfir lahumma. 2. Kalau 3 dan seterusnya, umpama terjadi bencana alam, makanya kalau sholat jenazah di haram itu lebih baik doa yang Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum.
Karena memang yang disolatin itu bukan satu, banyak. Apalagi musim haji yang dari Indonesia aja per tahun yang meninggal kan banyak kan, puluhan bahkan sampai ratusan. Itu yang dari Indonesia, belum dari negara-negara lain. Makanya karena yang meninggal lebih dari 3, doanya Allahumma ghfir lahu. Kalau 1 laki-laki Allahumma ghfir lahu, 1 perempuan Allahumma ghfir laha, 2 mau laki mau perempuan sama saja Allahumma ghfir lahuma. Kalau banyak itu hitungannya 3 ke atas itu banyak. Pakai doa Allahumma ghfir lahu. Mau panjangin ya boleh, wa afihim wa'fu anhu. Tapi yang baru belajar ya ambil yang termudah, yang singkat. Kemudian takbir yang keempat, kalau bisa baca doa lagi, kalau nggak bisa ya wis Allahu Akbar, wis meneng wae, cicing. Kalau bisa Allahumma la tahrimna ajrohu, 1 laki-laki, perempuan ajroha, 2 ajrohuma, kalau banyak ajrohum, wala taftinna ba'dahu. Kalau banyak, cuman kalau di Indonesia ya paling 1, 2 juga jarang banget ya. Saya seumur-umur nyolati jenazah 2 baru sekali, yaitu kasus kecelakaan tadi, bapak sama anak. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Kalau 2. Setelah itu baru salam. Salamnya beda dengan salam kalau kita sholat. Kalau kita sholat biasa, salamnya Assalamualaikum warahmatullah, cuma sampai situ. Tapi kalau sholat jenazah dilengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholat jenazah. Kalau sholat yang lain cukup sampai warahmatullah. Bedanya di situ. Salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Sholat jenazah selesai. Cuma gitu tok. Cuman gini 4 kali loh. Kayak orang Sumatera kalau lagi nari loh. Orang Batak kalau nari kan begini ya. Tari apa namanya ini? Tortor. Namanya tortor. Nah, kan begini ya, Pak. Kalau dia mau berulang-ulang, kita cuma 4 kali doang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat jenazah. Setelah itu terserah. Kalau budaya di kita biasanya ada doa bareng-bareng, baru jenazah diberangkatkan. Kalau di daerah saya pakai lagu khas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu asal di masjid kok ada suara begitu. Suaranya pokoknya itu sah. Itu tentang sholat jenazah. Dilaksanakan sendiri boleh, ya tentu afdolnya berjamaah. Semakin banyak yang mensolatkan, tentu lebih baik, lebih afdol. Dan seandainya sholat jenazah kok yang ikut makmum cuma 3 orang, makmumnya cuma 3, 4 sama imam. Kalau sholat biasa itu softnya kan nyamping. Pokoknya asal soft pertama ini belum penuh, jangan bikin soft di belakangnya. Itu kalau sholat biasa. Tapi kalau sholat jenazah kok umpama makmumnya cuma 3, maka bikin softnya ke belakang. 1 imam,
makmum, makmum, makmum. Karena ada bunyi makalah bahwa siapa yang disolatkan jenazahnya tiga baris, maka diampuni dosanya. Dan 3 baris kalau banyak lah, kalau makmumnya cuma 3, umpama pas dia meninggal orang-orang lagi pada jalan-jalan, umpama gangan sini, ntar akhir tahun pada jalan-jalan ke puncak atau kemana, dilalah ada yang meninggal. Begitu ada yang meninggal, orangnya orang nggak begitu dikenal, orang kontrak baru, nggak gaul dengan tetangga kanan kiri. Begitu meninggal, yang nyolati cuma keluarganya tok 4 orang, imam 1, makmum 1, 2, 3. Jadi 1 ke belakang. Lah kalau yang nyolati banyak, alhamdulillah. Maka yo kadang orang itu memang tergantung amal keseharian. Orang hidup itu kan kayak orang ngaca. Kalau di kaca itu gambarnya manyun, berarti yang ngaca orangnya manyun. Kalau di kaca gambarnya senyum, berarti orangnya senyum. Orang kalau sering takziah, sering ngedoain orang, suatu saat dia dipanggil oleh Allah, insya Allah tanpa dipanggil yang takziah, yang ngedoain banyak. Itu hukum alam, hukum sebab akibat. Kan kayak orang bercermin ya. Lah kalau orang kok sehari-hari, Bu, ada tetangga bel takziah, yuk enggak malu, takut. Bu, tahlilan yuk, ada tetangga, enggak, saya enggak suka tahlilan. Itu nanti suatu saat meninggal ya begitu. Walaupun dia mungkin baik sama orang, tapi karena enggak mau mendoakan orang, ya bisa jadi kasusnya begitu dia meninggal, orang-orang pas kebetulan pada pergi. Semua itu aslinya enggak ada yang kebetulan. Semuanya itu udah diatur oleh Allah. Loh, ya pernah kejadian di perumahan saya ada yang orang baru, ya bukan baru lah, udah ada setengah tahun, cuman dia nggak lapor RT, nggak lapor RW, terus orangnya nggak pernah sosialisasi gaul, suami istri kerja berangkat gelap pulang gelap, pulang berangkat bawa mobil, pulang bawa mobil, kadang ada orang duduk di luaran aja buka kaca mobil nggak pernah, los-losan aja. Lah Allah takdirkan orang gak panjang umur yang perempuan, yang istri. Begitu meninggal, itu pas sehari sebelum Idul Fitri, pas orang-orang udah pada mudik. RT-nya mudik, RW-nya mudik, saya ya udah mudik, Ustadz Yunus mudik. Berarti semua ustadz-ustadz yang biasa ngimami jenazah pada mudik, yang biasa mandiin jenazah mudik, pengurus rukmaknya, rukma kalau di sana ada istilah rukma itu. Rukun kematian mudik semua. Yang ada tinggal security 2 orang, itu pun orangnya nggak pernah kena air wudhu. Itu kan bukan kebetulan, ya memang udah diatur oleh Allah biar jadi pelajaran yang masih hidup. Agar kita itu wong hidup dengan tetangga kanan kiri, umumnya kalau ada yang meninggal yo takziah. Oh yo bareng-bareng kok yo. Ya kecuali takziah jam 1 malam sendirian. Takut yo pantes, oh yo bareng-bareng temennya banyak. Kalau enggak berani buka ini tutup wajah yo wis enggak usah, di belakang aja yang lain amin amin ikut amin 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 amin. Nah, wis pulang. Gugurin hukum bertetangga. Hukum sebab akibat. Nah makanya karena sholat jenazah ini termasuk kifayah, baik laki maupun perempuan, kalau seandainya suatu saat nanti ada tetangga, ada saudara yang dipanggil oleh Allah, usahakan ikut sholat jenazah. Nah tapi kalau udah terkadung budaya mau ikut ke pemakaman, pengen monggo. Wong hukum makruh itu tidak dosa. Saya nggak larang, wong hukum makruh itu nggak larangan kok. Kalau haram tuh baru dilarang. Lah kalau yang nangis sampai berlebihan itu loh yang dihukumi haram. Dalam bahasa agama namanya niyahah.
Niyahah itu nangis yang berlebihan. Nangis boleh, makanya bahasa orang tua-tua itu sampai nangis yuk nangis, tapi air mata jangan sampai jatuh ke jenazah. Aslinya bukan itu, jatuh yuk rapopo. Maksudnya yang nggak boleh itu nangis sampai berlebihan, sampai kayak gedruk-gedruk, tahu gedruk-gedruk, kakinya begini-begini, sampai rambutnya di awut-awut. Umpama yang meninggal suami kalau begini mas saya pokoknya ikut. Nah, ntar kalau Israel beneran ikut. Lah yang nggak boleh itu niyahah. Niyahah itu artinya nangis yang berlebihan. Nah ini berkenaan tentang sholat jenazah. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ibu kan belum pernah, ya bukan belum pernah ya. Ada kan yang belum pernah sama sekali ya? Udah pernah sholat jenazah? Belum. Nah makanya ya bukan kita ngarep ada yang meninggal, bukan ya. Yes, pokoknya karena ini termasuk ajaran agama kita. Lah kalau umat Islam pada nggak ngelaksanain sholat jenazah hanya laki-laki, kadang saya agak miris gitu. Yang nyolatin itu nggak banyak, tapi yang ngantri di jalanan banyak. Lah iya kalau yang perempuan karena mungkin saya nggak pernah, yang laki juga ikut pada ngantri di jalanan. Ya Allah, mbok ya tinggal ambil air wudu, wong sholatnya tinggal begini 4 kali, sholatnya yo gampang, tinggal niat baca Fatihah, baca sholawat, baca doa, salam, selesai. Dan penghormatan terbaik untuk orang yang meninggal adalah mensolatkan, bukan ngirimi karangan bunga. Ngirimi karangan bunga ujung-ujungnya jadi sampah, nyusahin tukang sampah. Mending dijadiin duit, siapa tahu itu yang meninggal punya anak yatim, anaknya masih butuh maksudnya, atau mungkin untuk biaya-biaya yang lain. Daripada karangan bunga berderet, ntar kalau udah 3 hari malah jadi sampah ya. Padahal karangan bunga ya minimal 200, 300, 500 ribu kan ya ada ya. Lah ini ya mahal lah ya. Ya sekarang pada ngikutin tren sih masalahnya, turut berduka cita. Yang paling terbaik penghormatan terhadap jenazah itu nyolatin. Apalagi itu mungkin ya guru kita, orang tua kita, keluarga kita, teman dekat. Yang terbaik mendoakan untuk jenazah itu adalah sholatnya itu. Ya setelah itu monggo terserah, yang penting yang tidak haramkan oleh agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir sebelum ditutup saya mohon keikhlasan